Sistem pertaniannya yang cerdas, yang iya. harus cerdas, memanfaatkan teknologi sehingga lebih mudah lagi kita. Tidak lagi kita harus tebar pupuk satu-satu. Oh iya. Hai kawan baper, jumpa lagi dalam Baper Boomong Pertanian dan Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang smart farming untuk pertanian lebih produktif. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita, Krishadi Tersanto, SPT MSI. Beliau adalah Widaswara Madya di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Selamat sore Pak Rik, apa kabar? Selamat sore Pak Babi, kabar baik luar biasa. Baik, luar biasa, kelihatan segar sekali Pak Rik ini. Soalnya hujan di luar. Luar biasa. Oh, berarti harus cocok dengan tema sore ini nih. Cocok tema nih. Sangat tepat. Sangat tepat. Oke, luar biasa. Pak Rik, kita melihat bahwa kebutuhan bahan pangan dunia saat ini sedang gencar-gencarnya, dan kita melihat kebutuhan bahan pangan itu sumbernya itu dari pertanian dan juga dari peternakan. Betul sekali, Betul Pak sekali. Babi. Dan semua kebutuhan itu dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha, yaitu petani dan peternak. Sangat tepat. Ya betul. Oh, Nah, iya. sehingga sore hari ini kita mengangkat tema tentang smart farming. Saya kira bahwa itu cocok sekali dengan pelaku-pelaku usaha kita, supaya lebih modern, lebih kreatif. Iya. Iya betul sekali. Oke Pak Rik, begini, kita melihat bahwa smart farming saat ini Ya. sedang sedang didengungkan oleh kalangan petani nih, sedang mulai diperkenalkan kalangan petani. Dan ini salah satu teknologi yang menurut saya luar biasa sekali, dan harus kita perkenalkan kepada petani nih, karena kita melihat bahwa masyarakat zaman sekarang, generasi muda saat ini ya, berbicara tentang pertanian itu mereka berpikir tentang lumpur, kotor dan sebagainya, capek sehingga membosankan dan jenuh, sehingga generasi muda kita sepertinya tidak tertarik untuk berkecimpung dunia pertanian. Sehingga smart farming sehingga cocok ini. Sehingga ini Pak Rik, tentang smart farming itu menurut Pak Rik itu smart farming itu apa sih? Dan kalau beda dengan pertanian-pertanian konvensional yang selama ini sedang dilakukan oleh petani-petani kita, itu kira-kira bedanya itu di mana Pak Rik? Sehingga kawan-kawan Baper kita ini sedang menunggu dan ingin tahu bahwa smart farming itu model seperti apa dan beda seperti apa, sehingga bisa berikan penjelasan dan mereka bisa tertarik tentang masuk dalam bidang pertanian. Silakan Pak, bagaimana? Iya, Pak Babi, terima kasih. Memang pertanian kita selama ini masih terkonotasi bahwa petani itu kotor, lumpur, capek, miskin lagi. Oh iya. Bodoh lagi. Dengan adanya smart farming ini harapannya image bahwa pertanian itu kotor, miskin itu kita bisa hilangkan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan seperti katanya smart dan farming. Smart itu harus cerdas. Oh cerdas ya. Oh iya. Jadi tidak bisa lagi petani kita harus bodoh. Tidak lagi Pak Papi, harus cerdas. Jadi smart farming itu suatu sistem pertanian yang memanfaatkan data dan informasi, sehingga pengambilan keputusannya tidak asal-asalan lagi, tapi menggunakan suatu sensor, menggunakan data yang nanti dikompilasi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Apa sih yang akan diambil keputusannya itu berdasarkan data, tidak asal-asalan lagi. Dan ya. Jadi smart tadi Pak Rifat smart itu artinya cerdas ya. Betul. Cerdas. Iya. Jadi itu seperti smartphone gitu ya. Smartphone seperti phone yang cerdas. Betul. Smartphone seperti ini. Smartphone. Seperti phone yang cerdas. Nah sekarang lebih luar biasa lagi. Smart farming berarti farmingnya yang cerdas. Betul. Betul sekali. Sistem pertaniannya yang cerdas, yang harus cerdas, memanfaatkan teknologi sehingga lebih mudah lagi kita. Tidak lagi kita harus tebar pupuk satu-satu. Oh iya. Bahkan kita bisa ngontrol suhu, bisa ngontrol kelembaban tanah. Luar biasa ya. Suhu lingkungan bisa kita manipulasi. Kalau kita bertani hanya di musim-musim tertentu, kita bisa bertani di luar musim, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Berarti yang membedakan antara smart farming dengan pertanian konvensional itu dari sisi pengelolaannya ya saya kira. Betul, dari sisi pengelolaannya lebih cerdas, lebih terukur semuanya,
sehingga pengelolaan lahannya bisa lebih efektif. Lebih efektif. Iya. Jadi dalam kaitan penggunaan tenaga juga efektif ya. Semuanya, semua Biaya sumber juga. daya, Wih, luar semua biasa. sumber daya, Luar biasa. semua sumber daya bisa lebih efektif. Misalkan kita penggunaan lahan, produktivitas lahan yang kalau padi misalkan 6 sampai 7 ton, mungkin bisa sampai 8 sampai 9 ton dengan smart farming, karena kita bisa mendeteksi pupuknya yang tepat apa, berapa jumlahnya, Ya, seperti ya, itu. ya. Mungkin berarti petani kita kalau berbicara tentang smart farming, saya rasa bahwa tidak perlu harus secara rutin kunjung ke sawahnya dia, ataukah tiap hari harus pergi ke sawah untuk memberikan pupuk, mengontrol airnya bagaimana. Ya, mungkin itu yang membedakan Pak Arif ya. Salah satunya begitu, jadi semuanya bisa dikontrol melalui sensor. Begitu. Misalkan penggunaan pupuk kita bisa kontrol dengan sensor, disambungkan ke smartphone, kita bisa sambungkan ke handphone, ke laptop, sehingga pupuknya kita tahu, oh ini pupuknya harusnya sekian. Atau airnya, pengairannya bisa kita hidupkan cara-cara menggunakan ponsel, sangat mudah. Ya pasti. Sehingga dengan demikian maka kita katakan bahwa smart farm itu pertanian cerdas, sehingga generasi muda kita sekarang bisa melakukan pertanian secara baik, dalam arti kok tidak harus kotor-kotor, dan juga dia tidak setiap saat harus ke lokasinya, tetapi mungkin dari tempat yang terpisah dia bisa mengontrol tanamannya, keadaan airnya mungkin, sehingga yang bersangkutan bisa melakukan usaha lain selain usaha pokoknya itu di bidang pertanian. Saya kira bahwa itu membedakan antara konvensional dan smart ini. Bisa juga dikontrol dari jarak jauh karena semuanya sudah terkontrol berbasis pakai internet bisa, sehingga ketika punya kesibukan yang lain atau tidak berada di lahan, dia masih tetap bisa mengontrol lahannya, bisa menghidupkan air dan lain sebagainya. Oh ya, terima kasih Pak Rin. Jadi kita lihat bahwa smart farming ada pertanian cerdas dan bisa dilakukan oleh generasi muda yang cerdas juga, Pak. Iya, Otomatis cerdas juga. Nah, kalau generasi cerdas juga, maka sekarang saya ingin tahu kira-kira untuk memanfaatkan smart farming itu rumit atau tidak? Jangan sampai rumit, tidak mau. Dan lebih baik kita kembali kepada konvensional, tidak rumit, tidak terlalu susah, lebih baik pakai konvensional daripada smart farming. Padahal kita smart itu pintar nih. Nah, sehingga menurut Pak Arif ini rumit atau tidak sih kalau dilakukan oleh petani generasi muda kita sekarang ini? Sebenarnya tidak rumit ya, karena generasi muda kita kan sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa dengan laptop, informasi sudah berada di mana-mana. Sekarang informasi sudah tersebar begitu mudahnya diakses, termasuk channel YouTube kita ini. Nah, jadi penguatannya sangat gampang. Kita hanya seperti kalau main game atau main sosial media, seperti itu saja, tidak terlalu sulit pengaplikasiannya. Berarti itu termasuk dalam penguasaan IT juga itu ya? Ya, betul. Yang generasi muda kita sekarang hampir semua memiliki smartphone. Hampir semua. Hampir semua memiliki smartphone. Buat secara otomatis dia bisa menerapkan itu smart farming sebenarnya. Bisa. Daripada cuma main game online tidak ada manfaatnya. Betul. Cuma merusak mata dan sebagainya, kesehatan kejiwaan. Mendingan smart farming ada di HP-nya, dia bisa melakukan usaha bidang pertanian luar biasa. Nah, kalau kita melihat rumitnya, oke, tidak terlalu rumit. Dan sekarang kalau dalam kaitan biayanya bagaimana? Apakah mahal atau tidak mahal atau tidak? Karena petani kita nilai ukur mereka tuh nilai output inputnya bagaimana nih? Jangan sampai kita beli bahannya mahal-mahal, setelah itu hasilnya tidak ada. Takutnya seperti itu. Kira-kira dari sisi mahal atau tidak mahal murahnya itulah yang menyebabkan ketertarikan petani-petani kita untuk bisa terjun di dalam smart farming. Kalau dari sisi harga mahal dan tidak itu adalah relatif ya sebenarnya ya, relatif ya. Kita tidak bisa mengatakan oh ini mahal, oh ini murah. Tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita ambil sebenarnya. Kalau kita smart farming mungkin di awalnya membutuhkan biaya untuk instalasi alatnya, sensornya dan lain sebagainya, butuh biaya. Tapi peralatan ini kan dipakai untuk berapa kali produksi, bukan hanya satu kali produksi. Satu kali produksi habis tidak. Kalau peralatan smart farming ini kalau dirawat dengan baik bisa untuk beberapa tahun, bahkan bisa untuk sampai 10 tahun. Tapi kalau perawatannya baik itu syaratnya. Oleh karena itu nanti petaninya juga harus smart.
Iya ya. Harus Berarti smart. tidak terlalu mahal juga saya Tidak kira. terlalu mahal. Berarti sekali instalasi, misalnya Sekali, saya instalasi ya. dimanfaat mungkin beberapa periode dalam 1 tahun bisa kita gunakan, beberapa tahun kemudian kita bisa gunakan lagi, berulang-ulang kita Betul. menggunakan dengan fasilitas yang ada sebenarnya. Iya, dengan investasi awal itu. Dan jangan lupa Nah. kalau untuk modal kita punya GOR. Pak Oh, Wabi. oh iya, ada, benar. ada kalau kita bermasalah dengan modal bisa ngambil kredit Oh. usaha rakyat. Betul betul. Nah, Dengan bunga ringan kan. sangat Bunga ringan. ringan. Berarti terjangkau. 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 Berarti kalau orang kalau mengatakan mahal itu kalau tidak punya uang, tidak punya Betul. modal. Tidak punya uang, Tapi tidak punya kalau modal. berapapun harganya, berapapun juta, berapa miliar, tapi kalau punya uang dianggap itu kecil. Nah Betul. sekarang pemerintah sudah memfasilitasi dan akses Betul. sehingga Iya. petani yang ingin pertanian tetap tidak punya modal, apalagi terjun dalam smart farming tidak punya modal, bisa akses untuk bisa membeli peralatan-peralatannya Ya, sebagai aset ya untuk dalam Betul, pertanian. sebagai aset. Yang luar biasa sekali. Nah, kalau dari sisi biaya, saya kira bahwa tidak terlalu memakan biaya terlalu mahal, sehingga bisa digunakan secara ekonomis. Saya kira menguntungkan ya, bisa menguntungkan. Nah, sekarang peralatan smart farming jangan sampai kita cari susah, petani carinya susah nih. Jangan sampai hindari direncanakan not beli A, B, C, ternyata tidak ada. Iya. Lagi udah kembali ke Iya. profesor lagi, tarik selang lagi, Iya. timba air menggunakan ember lagi. Iya. Kalau budaya kita timur kan biasanya pikul lagi. Iya. Jangan sampai seperti itu karena Iya. peralatan tidak ada. Iya. Sehingga tadi kita sudah menjanjikan bahwa smart farming itu pintar dan bisa dapat memudahkan dalam kegiatan usaha tani. Nah sekarang kita kembali, alatnya ada apa tidak? Kalau ada pun sulit didapat apa, susah didapat apa tidak, atau sulit didapat, ataukah Bapak Ibu pergi ke toko semua tersedia di toko? Nah, Ya. seperti tidak ada di toko. Nah, kira-kira Betul, Pak Wabi. Memang kadang-kadang suatu peralatan canggih tapi kita cari di tempat kita tidak ada. Nah. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, teknologi informasi, terus e-commerce juga sudah berkembang dengan pesatnya. Kita bisa membeli peralatan-peralatan tersebut di marketplace, Pak Wabi. Oh, marketplace. Iya. Kita bisa beli di tempat-tempat yang lain secara online mudah kita dapat. Kita tidak harus ke tokonya. Kita tidak harus ke toko. Kita bisa langsung duduk diam, yang penting ada uang bisa selesai. Oh iya, berarti kita bisa memanfaatkan smartphone sehingga kita bisa beli secara online, sehingga petaninya bisa dari rumahnya pesan barang secara online. Iya. Asal datang dia bisa merakit sendiri. Kan tadi katakan itu mudah ya. Kalau Iya. ini peralatan mudah, bagaimana dari instalasinya mudah atau tidak? Sangat mudah, Iya. semuanya tinggal colok-colok saja, sudah ada petunjuknya. Kalau kebingungan pun kita bisa melihat channel-channel YouTube yang memberikan tutorial bagaimana menginstal peralatan-peralatan tersebut. Ya, saya kira bahwa ini teknologi yang luar biasa, dan saya kira semua generasi muda kita yang memiliki smartphone bisa nggak mengadopsi teknologi ini. Nah, ini kan kita berbicara dari sisi smartphone, dari sisi biayanya, setelah itu berdampak pada produksi pertanian. Kira-kira smartphone ini selain produksi, apakah ada hubungannya dengan pemasaran apa tidak? Pemasaran. Ada sekali, betul sekali Pak Wabi. Karena bagaimana kita memproduksi besar, jumlah besar, tapi kalau tidak bisa terserap pasar, tentunya sia-sia juga. Produksi kita tidak laku, harus dibuang, akhirnya kita tidak bisa Iya, mendapatkan keuntungan. Petani ini akan, wah sudah produksi susah-susah, tidak bisa terjual kan, jadi malas lagi nanti, tidak bersemangat lagi. Nah, teknologi sekarang ini pakai smart farming ini bukan hanya untuk produksi, bukan hanya untuk budidaya juga, tapi juga untuk pemasaran. Dengan adanya sosial media, marketplace tadi, kita bisa manfaatkan untuk memasarkan produk-produk kita. Belum lagi nanti jaringan-jaringan petani yang sekarang juga sudah banyak dibuat oleh Kementerian Pertanian, bisa saling berkomunikasi, bertukar informasi mana daerah yang membutuhkan, mana daerah yang memproduksi. Jadi menggunakan smart farming, termasuk di dalamnya adalah smart untuk pemasarannya. Ini luar biasa sekali Pak Rin. Nah, ternyata smart farming itu tidak susah, dan saat ini secara tidak langsung fasilitas yang dimiliki oleh generasi muda kita. Iya. Sebenarnya mereka sudah punya nih, Sudah punya Hanya modal. bagaimana kita menggerakkan mereka, Mengarahkan mereka untuk bisa melakukan itu. Iya. Sebenarnya mereka
sudah punya HP yang Android ya, Iya, HP sudah Android yang canggih-canggih. canggih-canggih. Iya. Tinggal bagaimana pembelian alat-alatnya secara online, setelah itu Iya. menginstalasinya bisa ada tutorial-tutorial juga, memudahkan. Iya. Namun juga smart ya, smartphone Iya. semuanya serba smart, sudah ada smartphone, pasti orang-orang itu harus smart, Harus Pak Arif. smart, iya. Ya luar biasa Pak Arif. Jadi saya yakin bahwa teknologi smart farming ini memang memudahkan dalam kegiatan usaha tani, sehingga generasi muda kita saya yakin tidak sulit untuk mengadopsi ini semua. Ya, terima kasih Pak Arif ya dalam kaitan dengan smart farming pada sore hari ini. Tetapi kawan paper kita membutuhkan motivasi dan sekaligus closing statement dalam kaitan dengan smart farming untuk pertanian yang lebih produktif. Itu bagaimana Pak Arif? Silakan Pak Arif. Kawan Baper, smart farming sangat penting. Teknologi sangat penting, tapi yang lebih penting adalah smart farmernya. Bagaimana menjadi petani yang cerdas sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perubahan lingkungan. Jadilah smart farmer. Oke baik, terima kasih Pak Arif ya, luar biasa. Terima kasih, Pak Adi. Narasumber yang luar biasa telah memotivasi kawan baper sekalian untuk bisa terjun di dalam dunia smart farming, sehingga kami sangat mengharapkan Pak Arif mudah-mudahan ada ilmu-ilmu terkini lagi bisa membaik kepada kawan baper semua ya. Siap. Ya, luar biasa. Ya. Oke baik, demikian bincang-bincang kita saat ini bersama narasumber kita Pak Arif Trisadi Tersanto. Semoga Pak Arif sehat selalu dan terus Amin. berbagi ilmu dan kawan paper pada edisi-edisi berikutnya. Kawan paper jangan lupa like, komen dan subscribe di YouTube BBB Kupang Media. Kawan paper terus ikuti perkembangan paper pada edisi-edisi berikut karena kita masih menampilkan tema-tema yang menarik, terkini dan menginspirasi. Sehingga kami harapkan kawan Baper bisa mengikutinya dalam edisi-edisi berikut. Sampai jumpa di Baper Podcast berikutnya. Sekian dan terima kasih.